Ya, sudah hari Sabtu lagi. What Went Wrong bertemu lagi dengan Anda. Minggu ini di What Went Wrong kita masih berbicara tentang pemilu yang sangat curang ya. Pemilu 2024 yang sangat amat curang yang terjadi di Indonesia. Kebetulan hari ini tanggal 18 Februari 2024. 4 hari setelah hari ini tanggal 17 Februari 2024, 4 hari setelah pencoblosan dan proses pemilu itu telah pun selesai dilaksanakan. Nah, akan tetapi banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Timnas atau tim nasional pengusung calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan tim pemenangan nasional pengusung calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Toh kita juga terlalu buru-buru untuk menyimpulkan bahwa quick count atau hitung cepat itu adalah hasil resmi. Quick count itu hasil hitung cepat itu baru pertama kali ada pada pemilu 2004. Dan itu pun yang mempeloporinya adalah Metro TV. Tapi hitung cepat itu bukan hasil resmi. Hitung cepat bukan hasil resmi. Hasil resminya akan dihitung secara manual dan berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum, dan itu memakan waktu hingga 1 bulan atau bahkan lebih. Ya. Minggu ini di dalam What Went Wrong kita akan analisis lebih dalam lagi, walaupun sebenarnya sudah saya sampaikan di Facebook Live saya kemarin dalam teasernya, tapi kita analisa lebih lengkap lagi. What Went Wrong selalu memberikan hadiah Plank of the Week, tapi itu nanti di akhir acara. Hari ini kita menyaksikan banyak temuan-temuan kecurangan pemilu yang terlalu dini untuk mengatakan quick count itu adalah hasil resmi. Ini aja KPU untuk pemilu 2024 ini membutuhkan waktu 35 hari setelah pencoblosan atau 36 hari setelah proses pemilihan. 35 sampai 30. Karena jumlah TPS-nya, tempat pemungutan suaranya itu bertambah, yaitu menjadi 823.220 TPS. Ditambah lagi ada temuan Bawaslu, ada 2.000-an lebih TPS yang harus mengadakan pemungutan suara ulang. Bahkan ada di satu TPS di satu daerah, satu warganya kompak golput, gak ada yang milih. Dan ada cukup banyak ditemukan suara yang tidak sah gitu, yang ditemukan. Dan belum lagi surat suara yang tercoblos pada hari H, sebelum hari H pencoblosan. Dan mudah-mudahan itu tidak terhitung juga oleh KPU. Ditambah lagi KPU sendiri juga mengatakan ada salah input. Ada salah input di proses penghitungan secara real ya. Karena ini tabulasinya masih berlangsung.
real count-nya juga masih berlangsung sampai nanti keluar pada tanggal 20 Maret 2024. Jadi masih sangat lama teman-teman. Hari ini tanggal 17 Februari 2024, masih sekitar 33 hari lagi dari tayangan ini dibuat. Hasil pemilihan rekapitulasinya keluar. Karena itu hendaklah kita bersabar dulu. Dan ada kabar terbaru juga, tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud itu akan segera membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi muncul keraguan-raguan bahwa ini katanya PT UN mengabulkan gugatan Anwar Usman agar jabatannya sebagai ketua MK itu dikembalikan dari Pak Soehartoyo. Tapi setelah kemarin saya cek beberapa berita, setelah saya melakukan fact checking, ya, ternyata dari pihak Mahkamah Konstitusinya sendiri membantah bahwa PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, itu telah mengabulkan gugatan terhadap Anwar Usman. Yang ada adalah pengabulan terhadap gugatan yang dilayangkan oleh pakar hukum yang juga mantan Wamenkumham, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang berkaitan dengan perkara di MK gitu. Jadi tidak betul kalau Anwar Usman itu digadang-gadang kembali lagi duduk sebagai ketua MK. Tidak. MK-nya sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa it wasn't true. Itu tidak benar adanya. Jadi saudara sekalian, kita terlalu buru-buru untuk menyimpulkan bahwa Anwar Usman itu balik lagi duduk jadi ketua MK. Itu hal yang sangat tidak berdasar, teman-teman. Jadi makanya langkah yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud akan membawa gugatannya ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi itu adalah sudah merupakan langkah yang tepat. Langkah yang tepat guna dan langkah yang sesuai dengan koridor yang berlaku. Lalu bagaimana dengan tim hukum Timnas Amin? Apakah juga akan melakukan hal yang sama menggugat ke MK? Ada besar kemungkinan ya, karena temuan yang ditemukan itu sudah lebih dari 300. Dan di hasil real count KPU ini juga saya dikirimkan gambar semalam, perolehan suara untuk Ganjar Mahfud itu mulai naik. Dan ada besar kemungkinan, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, Pilpres 2024 ini kemungkinan besar akan berjalan 2 putaran, tidak 1 putaran. Karena hasil real count-nya juga ditunjukkan suara dari Ganjar Mahfud mengalami kenaikan. Itu yang dimuat di Wikipedia versi bahasa Inggris itu ada salah itu. Itu hanya memuat hasil dari quick count, tidak hasil dari real count-nya. Real count-nya ini masih berlangsung sampai seluruh 823.220 TPS itu kelar votingnya. Ini juga termasuk seluruh TPS yang ada di luar Indonesia itu selesai votingnya. Baru kemudian disetorkan ke KPU dan dihitung secara keseluruhan. Karena janggal juga suara Ganjar Mahfud yang unggul di luar negeri kok bisa kontras dengan yang ada di dalam negeri. Dan bagaimana bisa PDI Perjuangan yang keluar sebagai partai pemenang pemilu walaupun baru secara quick count ya, bukan real count ya, kok suaranya bisa ini banget gitu loh. Suaranya bisa dengan cawapresnya bisa ini banget gitu.
Nah, ini yang akan diinvestigasi dan disorot. Bukan masalah teman-teman pendukung Anies dan Ganjar tidak terima kekalahan ataupun merasa curang atau gimana. Enggak. Teman-teman pendukung Prabowo ini memang mereka lagi dalam tanda kutip bereforia, bergembira gitu loh. Tapi mereka terus menerus mencoba mengintimidasi, seakan-akan bahwa kita tidak boleh bernarasi bahwa pemilu 2024 ini curang. Bahkan sampai Presiden Jokowi mengatakan, ya jangan teriak-teriak curang. Kalau ada curang, bawa ke Bawaslu, bawa ke MK gitu. Karena memang hasil pemilu curang seperti ini memang provokatornya tidak lain dan tidak bukan adalah Jokowi dan Iriana gitu loh. Hanya karena Jokowi, Iriana, Gibran dan Kaisang, satu Indonesia ini pusing semua. Satu Indonesia ini ribut semua gara-gara pemilu yang curang ini. Kemarin alhamdulillah Bawaslu sudah digeruduk oleh massa, mendesak penghitungan. Ada beberapa tuntutannya. Nanti hari Senin tanggal 19 Februari 24 Senin tanggal 10 Februari 2024 ada aksi lanjutan. Agendanya sama, geruduk Bawaslu oleh masyarakat sipil. Ya, jadi kita sih berharap supaya Bawaslu ini bersikap dengan sangat amat kooperatif ya. Karena saya juga menangkap ciuman-ciuman sinis dari beberapa kalangan bahwa Bawaslu ini juga sudah dirampok oleh Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu. Terbukti tanggal 14 kemarin kan Prabowo Gibran dan pendukungnya kan gak kumpul di poskonya, tapi langsung di Istora Senayan, dan itu udah di set up semua. Ya bisa jadi selebrasi yang hanya ilusi. Karena kalau kita lihat suara Ganjar Mahfud mulai naik, suara Prabowo Gibran di hasil real count KPU juga mulai melorot ya, sebagaimana yang saya terima semalam, sudah di bawah 50%. Ada kemungkinan Pilpres 24 ini berjalan 2 putaran, akan tetapi juga ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ruling yang kuat kalau memang terbukti Prabowo Gibran ini curang, bisa bukan hanya dipidana, tapi juga didiskualifikasi. Jadi besar kemungkinan putaran 2 Pilpres 2024 ini akan mempertemukan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Nah, melorotnya suara Ganjar Mahfud di quick count itu juga disebabkan ada banyak penyusup yang ada di kelompoknya Ganjar Mahfud. Mereka mengaku-ngaku dukung Ganjar Mahfud, tapi sebenarnya mereka adalah pendukung Prabowo Gibran. Ada juga yang awalnya menyusup di Ganjar Mahfud, lalu beberapa waktu kemudian pindah ke Prabowo Gibran. Contohnya Samara Amani, Prabu Revolusi, dan Dewi Leba. Yang ini yang saya tahu ya. Dan beberapa teman-teman saya yang lain. Ini yang saya tahu ya. Jadi penyusup-penyusup ini berhasil gitu loh, menggembosi
suara-suara dari Ganjar Mahfud. Karena memang udah disetting. Ditambah juga ada teori konspirasi atau persekongkolan, ya, dimana karena sakit hatinya seorang Jokowi dan Iriana kepada Megawati dan juga kepada PDIP in general secara umum, ya, itu bisa jadi mungkin adalah motif dari kenapa Ganjar Mahfud itu harus ditumbangkan. Apalagi Jokowi juga kesal kepada Pak Ganjar karena Pak Ganjar ini bersuara vokal banget sewaktu pra pelaksanaan Piala Dunia FIFA U20 2023 yang sedianya digelar di Indonesia, tapi ternyata tidak jadi digelar karena ada Israel sebagai peserta, dan Pak Ganjar itu juga cukup vokal ya dalam menentang itu dengan dalih ini fakta ya, mengikuti arahan dari PDI Perjuangan, dari DPP PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi ideologi dan ajaran dari Soekarno. Nah, pasti pada marah dong. Kenapa? Kenapa pasti pada marah dong ya, kenapa kok sampai seperti itu. Tapi itu menurut saya adalah baik gitu. Baik karena belum tentu juga kalau Piala Dunia FIFA 2023 dilaksanakan di Indonesia itu bisa aman, karena sudah pasti akan ada serangan-serangan yang sebut saja dari kelompok, sebut saja Islam garis keras atau hardline, yang akan melakukan mungkin aksi-aksi barbar terhadap pemain dan ofisial beserta pendukung dari tim sepak bola Israel U20 nantinya. Maka lebih baik tidak terlaksana untuk keselamatan negara ini, dan alhamdulillah FIFA membatalkan Indonesia dan memindahkannya ke Argentina. Jadi masyarakat kita ini masih lebih banyak yang nggak apa-apa lah main bola, yang penting mereka terhibur, tapi mereka nggak peduli di balik terhiburnya karena main bola itu ada banyak nyawa yang akan melayang nantinya. Makanya suara Prabowo Gibran itu cukup signifikan di kalangan non-muslim. Apalagi muncul katanya gereja-gereja itu banyak yang sudah dikasih duit oleh Prabowo Subianto. Ibaratnya kalau bahasa mereka ya, bahasa agama Kristen itu, gereja-gereja itu sudah mendapat perpuluhan dari Prabowo Subianto. Karena Prabowo sendiri juga gak jelas agamanya apa. Kalau benar nanti kepilih jadi presiden, dilantiknya apakah dilantik pakai Quran atau dilantik pakai Bible. Gitu. Karena nggak jelas Prabowo ini agamanya apa. Sholat jarang, sholat nggak pernah, baca Quran juga nggak pernah. Tapi dia pergi ke beberapa kali keciduk, dia lakukan ritual-ritual kekristenan, ya kan? Ya, bahkan ada yang mengatakan Prabowo itu double minority. Ya, Tionghoa Manado, Sulut dan Kristen. Nah, loh. Berarti kafir dong. Wah, gawat ini. Iya. Bahkan muncul dugaan PB Nahdlatul Ulama itu melakukan dalam tanda kutip intervensi.
Karena kata Gus Yahya dalam satu pertemuan yang bocor alus juga, dimuat di majalah Tempo, ya, Gus Yahya mengatakan kita nggak bisa mendukung Anies Muhaimin. Padahal Muhaimin itu adalah orang NU. Katanya Anies Baswedan itu selalu dinarasikan sebagai perwakilan atau representasi dari Islam, sebut saja garis keras. Sementara kenapa nggak bisa dukung Ganjar Mahfud tuh karena Mahfud MD kan dari NU tapi nggak ada koordinasi apa-apa dengan PBNU. Jadi pokoknya harus lari ke Prabowo Gibran yang dipuji setinggi langit oleh Gus Yahya dan beberapa petinggi-petinggi di PB Nahdlatul Ulama. Nah ini, jadi PBNU ini menjilat ludah sendiri kalau seperti itu. Ya semoga saja akan terkuak lah. Ya terang benderang ini apa yang terjadi pasca pemilu 2024 ini. Ya kalau memang curang ya harus diulang lah. Harus diadakan election recall. Harus diadakan election rerun. Harus diulang. Gitu. Tapi kan proses rekapitulasi suaranya masih berlangsung. Seenggaknya kita nanti tunggu tanggal 20 Maret 2024. Bagaimana nanti KPU memutuskan. Tapi semoga saja MK nanti memberikan satu putusan yang kuat bahwa pemilu 2024 ini berlanjut ke putaran kedua alias harus diulang dan hanya ditandingi oleh paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dan putusannya yang diharapkan adalah Prabowo Gibran terdiskualifikasi atau didiskualifikasi dari pencalonan dan kemenangan di quick count itu dibatalkan. Kalau bisa seluruh lembaga survei yang bikin quick count pesanan yang sampel 1000 sampai 2000 TPS itu diaudit semua. Diaudit semua. LSI, carta, indikator, Litbang Kompas apa itu diaudit semua gitu loh. Samplingnya TPS mana aja sih? Kok bisa begitu hasil quick countnya? Kenapa tidak? Kalau bisa tuh cukup satu saja yang di approve, Ipsos saja yang dipilih. Ipsos itu sebuah perusahaan market research dari Prancis ya, dan kerap kali mengeluarkan hasil exit poll terutama di pemilu Inggris ya, dimana hasil exit poll ini akurat banget yang versi Ipsos di pemilu Inggris. Anda bisa lihat sejarah-sejarah pemilu Inggris, exit poll dari Ipsos dan real countnya itu seperti apa. Selisihnya rata-rata mungkin tidak berbeda jauh ya. Jadi kenapa nggak Ipsos aja yang dijadikan sebagai tabulator tunggal untuk exit poll dan quick count pemilu Indonesia gitu. Nah kedepannya, karena dan satu lagi, Ipsos itu nggak bisa dipesan, nggak bisa dimanipulasi. Jadi di akhir acara ini Plank of the Week-nya, mohon maaf, ini saya berikan hadiah Plank of the Week kepada Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang, dan Pak Prabowo. Karena mereka berlimalah satu Indonesia ini menjadi ribut, satu Indonesia ini menjadi kalang kabut, satu Indonesia ini menjadi pusing gara-gara perbuatan kecurangan pemilu dan ditambah nir etika dan nir adab dalam bernegara dan berpolitik yang dipertontonkan selama beberapa bulan terakhir ini. Ingat ya, kita mencari pemimpin Indonesia yang memiliki statesmanship
atau kenegarawanan yang kuat. Kita tidak mencari politician yang punya jiwa politicianship yang kuat, tidak. Tetapi kita mencari negarawan, statesman yang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan partainya, dan berdedikasi untuk melayani negara. Inilah Presiden Indonesia yang paling ideal, bukan yang lain-lain lagi. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau mau yang lebih lengkap lagi, ada di analisanya di Facebook Live saya. Kita jumpa lagi Sabtu minggu depan dalam What Went Wrong. I'll see you around.